Pemirsa, menurut Wakil Ketua DPR yang juga politikus Gerindra, Fadlizon, penangkapan dan penetapan tersangka kepada sejumlah aktivis dianggap membungkam kritik dan kebebasan berpendapat. Fadlizon berharap polisi tidak serta-merta menangkap dan menetapkan sejumlah aktivis sebagai tersangka atas dugaan makar. Kita menghormatilah proses yang sedang berlangsung, tapi ya nggak mungkin lah seorang anak proklamator seperti Bu Rahma, ya apalagi melihat kronologi yang dilakukan itu kan mau meminta kembali kepada Undang-Undang Dasar yang asli, menyampaikan itu kepada MPR, saya kira wajar. Jadi tuduhan-tuduhan makar ini menurut saya perlulah dihentikan lah. Apanya yang makar gitu? Nanti rakyat marah. Ya. Kalau orang mengkritik terus dibilang makar, itu saya kira ini bukan zaman, ini udah salah zaman. Ya, kalau orang mengkritik kemudian dibilang makar. Kalau angkat senjata, memberontak, mau menggulingkan pemerintah yang sah, yang dipilih oleh rakyat, itu baru makar. Tapi kalau orang cuma kongko-kongko sambil minum kopi ngomong. Lantas seperti apa jalannya pemeriksaan terhadap Ihsanuddin Nursi di Polda Metro Jaya? Guna mengetahuinya kami telah terhubung dengan reporter Kezia Netania dan juru kamera Said Kutub. Kezia, apakah pemeriksaan masih berjalan atau sudah selesai? Ya, selamat sore Ani. Memang sejak mendatangi Polda Metro Jaya sekitar pukul 10 pagi tadi, saat ini Ihsanuddin Nursi masih menjalani pemeriksaan di dalam Polda Metro Jaya. Ihsanuddin Nursi hari ini dipanggil sebagai saksi terhadap Rahmawati Soekarno Putri, juga 7 orang tersangka lainnya yang telah ditetapkan oleh Polda Metro Jaya sebagai tersangka dari dugaan makar yang rencananya akan dilakukan tanggal 2 Desember yang lalu. Memang pemanggilan Ihsanuddin Nursi yang adalah ahli ekonomi Indonesia ini adalah karena Polda Metro Jaya menilai adanya informasi yang Ihsanuddin ketahui terkait dengan beberapa pertemuan yang dilakukan oleh beberapa tersangka seperti Rahmawati Soekarno Putri, kemudian Ratna Sarumpait di Rumah Amanat Rakyat di Jalan Cut Nyak-Din, Jakarta. Selain itu, di Rumah Amanat Rakyat ini dapat kami informasikan bahwa Rumah Amanat Rakyat ini merupakan sebuah rumah yang dibangun atau dibentuk untuk mewadahi aspirasi rakyat terhadap pemimpin Jakarta. Namun selama ini memang dari beberapa aktivitas yang dilakukannya, Rumah Amanat Rakyat ini menjadi sebuah tempat di mana ada orang-orang yang menolak Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai calon pemimpin DKI yang berikutnya. Ani. Kezia, materi apa saja yang ditanyakan penyidik terhadap Nursi? Ya, ini memang pemeriksaan masih terus berlanjut dan kami belum mendapatkan keterangan terkait dengan materi detail apa saja yang ditanyakan terhadap Ihsanuddin Nursi ini. Akan tetapi memang tadi siang Humas Polda Metro Jaya memang sudah mengatakan beberapa bocoran terkait dengan pemanggilan ini, yaitu terkait dengan pertemuan-pertemuan yang sempat dihadiri oleh Ihsanuddin Nursi dan juga Rahmawati Soekarno Putri dan beberapa tersangka dugaan makar lain di Rumah Amanat Rakyat, yaitu terkait dengan materi apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan-pertemuan di Rumah Amanat Rakyat ini, juga terkait dengan siapa saja yang biasanya mengikuti pertemuan di Rumah Amanat Rakyat ini, karena memang sampai saat ini Polda Metro Jaya setelah menetapkan 8 orang tersangka masih terus melakukan pendalaman dan pengembangan lebih lanjut terkait dengan kasus dugaan makar yang dilaksanakan atau yang rencananya akan dilaksanakan awal Desember lalu, dan sampai saat ini sekitar 30 orang saksi sudah dipanggil oleh Polda Metro Jaya selama kurang lebih 1 bulan ke belakang ini untuk melakukan pendalaman dan pengembangan lebih lanjut tersebut. Ani. Baik, terima kasih banyak atas laporan Anda, Kezia Netania dan juga Said Kutub. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, ekonom Indonesia Ihsanuddin Nursi dipanggil sebagai saksi oleh penyidik Polda Metro Jaya. Ihsanuddin akan dimintai keterangan dalam kasus dugaan makar. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan reporter Pramadika Samudra dan juru kamera David Sibarani langsung dari Polda Metro Jaya.
Prama, apakah Ihsanuddin Nursi sudah datang memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya saat ini? Ya, pemirsa, hingga menjelang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat saat ini belum juga tiba ekonom Indonesia Ihsanuddin Nursi terkait yang harusnya diperiksa pada pukul 10 tadi terkait dengan kasus dugaan makar. Ihsanuddin Nursi dia akan diperiksa untuk tersangka Rahmawati Soekarno Putri, dan surat panggilan ini telah dilayangkan kepada pengamat politik ekonomi ini beberapa hari yang lalu, dan dijadwalkan pada pukul 10 pagi ini harusnya ia telah diperiksa di ruangan Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Pemeriksaan terhadap Ihsanuddin ini berkaitan dengan pertemuan-pertemuan yang digelar para tersangka yang diduga membicarakan rencana makar. Seperti diketahui, Ihsanuddin masuk salah satu pembicara di Rumah Amanat Rakyat, di mana penyidik ingin mengetahui apa saja yang dibicarakan oleh Ihsanuddin pada saat itu. Sejauh ini, Eliza telah ada 8 tersangka dalam kasus dugaan makar, yaitu Sri Bintang Pamungkas, Eko, Aditya Warman, Kiflan Zain, Firza Hussein, Rahmawati Soekarno Putri, Ratna Sarumpait, dan juga Hati. Dalam kasus dugaan makar ini, polisi telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk diantaranya adalah Wakil Bupati Bekasi Ahmad Dhani dan juga suami Wakil Gubernur DKI Jakarta Silviana Murni Gede Surjana. Dhani diperiksa beberapa waktu yang lalu, dan pada saat itu ia mengaku diperiksa terkait dengan rencana kegiatan yang akan dilakukan pada 2 Desember silam bertepatan dengan aksi Super Damai 212. Dalam kasus itu, Dhani masih sebagai saksi, meskipun Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Iriawan sempat mengatakan bahwa ada indikasi bahwa Dhani terlibat dalam makar. Namun tentunya dibutuhkan bukti-bukti pendukung untuk menaikkan status hukum dari Ahmad Dhani itu sendiri. Sementara itu, Gede Sarjana yang juga diperiksa untuk tersangka lainnya dalam kasus dugaan makar, yaitu salah satunya adalah Jamran. Ia mengatakan ia mengaku memang mengirimkan sejumlah uang, yaitu sebesar 10 juta rupiah kepada Jamran. Namun uang tersebut dikatakan Gede bukanlah untuk makar, melainkan untuk membantu biaya berobat istri Jamran yang kala itu sedang sakit. Hingga saat ini polisi telah meminta keterangan 30 saksi atas kasus dugaan makar. Dan dari 11 orang yang ditangkap pada 2 Desember lalu itu, 7 mereka telah ditetapkan sebagai tersangka. Eliza Hasan. Selain kasus makar atau dugaan makar ini, apakah hari ini juga ada pemeriksaan untuk kasus lain yang ditangani oleh Polda Metro Jaya? Ya, terkait dengan kasus lain, beberapa waktu lalu sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Buniani kembali hadir di Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Ia didampingi oleh kuasa di mana Buniani ini dipanggil terkait dengan kasus pengunggahan penggalan video pidato Ahok di Kepulauan Seribu, dan kembali diperiksa sebagai tersangka terkait dengan kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Buni mempertanyakan nasib berkas pemeriksaan yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan. Sebelumnya berkas tersebut dikembalikan oleh Kejaksaan karena dianggap tidak lengkap pada 19 Desember 2016. Namun hingga saat ini pihak Kejaksaan belum menerima perbaikan dari berkas tersebut.
Buni mengatakan bahwa seharusnya berkas tersebut telah dilengkapi selama dalam kurun waktu 14 hari. Namun saat ini telah lebih dari 14 hari, pihak kepolisian masih belum juga melengkapi berkas tersebut. Dan Buni juga menyatakan bahwa menurutnya ini merupakan kelalaian ataupun kesalahan prosedur yang dilakukan oleh pihak kepolisian karena seharusnya tidak ada pemeriksaan lagi setelah masa 14 hari dari perbaikan berkas perkara tersebut. Nah, berikut pernyataan Buniani di Polda Metro Jaya. Polisi itu tidak bisa memenuhi 14 hari untuk memperbaiki berkas. Nah, kalau tidak bisa memenuhi 14 hari, itu berarti kalau saya dipanggil sekarang itu sudah menyalahi aturan. Itu menyalahi aturan yang pertama itu KUHP pasal 138, nanti teman-teman lihat, itu KUHP, itu menyalahi. Dan yang kedua, itu menyalahi peraturan kejaksaan nomor 36 tahun 2011, pasal 12 ayat 5, pasal 4 dan 5. Itu yang disalahi oleh polisi kalau mau memeriksa saya hari ini, tetapi saya tetap datang sebagai warga negara yang baik. Ya, untuk sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Polda Metro Jaya. Kita kembali ke studio Eliza Hasan. Baik, terima kasih Pramadika Samudra untuk informasinya melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Dipersembahkan oleh Ihsanuddin Nursi memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Pria yang pernah mengajukan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta ini diperiksa atas dugaan makar. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya terkait pemeriksaan. Dalam pemeriksaan ini, Nursi diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan makar dengan tersangka Rahmawati Soekarno Putri. Nursi diperiksa untuk dimintai keterangannya terkait pertemuan di rumah amanat rakyat di kawasan Menteng beberapa waktu lalu. Hingga kini polisi menetapkan 8 orang tersangka atas dugaan makar. Hari ini diagendakan untuk pemeriksaan saksi ya kepada Bapak Ihsanuddin Nur ya. Beliau sudah hadir ya di secara umum dan nanti masih menunggu nanti untuk diperiksa. Jadi beliau diperiksa ya berkaitan dengan kegiatan pertemuan-pertemuan ya. Nanti beliau memberikan seperti pembicara gitu ya pada rapat itu, sehingga nanti kita akan mendalami terutama materi apa yang diberikan ya, kemudian siapa saja yang hadir di situ, tetap kita tanyakan di situ. Ia didampingi oleh kuasa di mana Buniani ini dipanggil terkait dengan kasus pengunggahan penggalan video pidato Ahok di Kepulauan Seribu dan kembali diperiksa sebagai tersangka terkait dengan kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Buni mempertanyakan nasib berkas pemeriksaan yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan. Sebelumnya berkas tersebut dikembalikan oleh Kejaksaan karena dianggap tidak lengkap pada 19 Desember 2016. Namun hingga saat ini pihak Kejaksaan belum menerima perbaikan dari berkas tersebut. Buni mengatakan bahwa seharusnya berkas tersebut telah dilengkapi selama dalam kurun waktu 14 hari. Namun saat ini telah lebih dari 14 hari, pihak kepolisian masih belum juga melengkapi berkas tersebut. Dan Buni juga menyatakan bahwa menurutnya ini merupakan kelalaian ataupun kesalahan prosedur yang dilakukan oleh pihak kepolisian karena seharusnya tidak ada pemeriksaan lagi setelah masa 14 hari dari perbaikan berkas perkara tersebut. Nah, berikut pernyataan Buniani di Polda Metro Jaya.
polisi itu tidak bisa memenuhi 14 hari untuk memperbaiki berkas. Nah, kalau tidak bisa memenuhi 14 hari, itu berarti kalau saya dipanggil sekarang itu sudah menyalahi aturan. Itu menyalahi aturan yang pertama itu KUHP pasal 138, nanti teman-teman lihat, itu KUHP, itu menyalahi. Dan yang kedua, itu menyalahi Perja Peraturan Kejaksaan nomor 36 tahun 2011, pasal 12 ayat 5, pasal 4 dan 5. Itu yang disalahi oleh polisi kalau mau memeriksa saya hari ini, tetapi saya tetap datang sebagai warga negara yang baik. Ya, untuk sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Polda Metro Jaya. Kita kembali ke studio Eliza Hasan. Baik, terima kasih Pramadika Samudra untuk informasinya melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Baik, terima kasih banyak atas laporan Anda, Kezia Netania dan juga Said Kutub. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, ekonom Indonesia Ihsanuddin Nursi dipanggil sebagai saksi oleh penyidik Polda Metro Jaya. Ihsanuddin akan dimintai keterangan dalam kasus dugaan makar. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan reporter Pramadika Samudra dan juru kamera David Sibarani langsung dari Polda Metro Jaya. Prama, apakah Ihsanuddin Nursi sudah datang memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya saat ini? Ya, pemirsa, hingga menjelang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat saat ini belum juga tiba ekonom Indonesia Ihsanuddin Nursi terkait yang harusnya diperiksa pada pukul 10 tadi terkait dengan kasus dugaan makar. Ihsanuddin Nursi dia akan diperiksa untuk tersangka Rahmawati Soekarno Putri, dan surat panggilan ini telah dilayangkan kepada pengamat politik ekonomi ini beberapa hari yang lalu, dan dijadwalkan pada pukul 10 pagi ini harusnya ia telah diperiksa di ruangan Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Pemeriksaan terhadap Ihsanuddin ini berkaitan dengan pertemuan-pertemuan yang digelar para tersangka yang diduga membicarakan rencana makar. Seperti diketahui, Ihsanuddin masuk salah satu pembicara di Rumah Amanat Rakyat, di mana penyidik ingin mengetahui apa saja yang dibicarakan oleh Ihsanuddin pada saat itu. Sejauh ini, Eliza telah ada 8 tersangka dalam kasus dugaan makar, yaitu Sri Bintang Pamungkas, Eko, Aditya Warman, Kiflan Zain, Firza Hussein, Rahmawati Soekarno Putri, Ratna Sarumpait, dan juga Hat. Dalam kasus dugaan makar ini, polisi telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk diantaranya adalah Wakil Bupati Bekasi Ahmad Dhani dan juga suami calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Silviana Murni Gede Surjana. Dhani diperiksa beberapa waktu yang lalu, dan pada saat itu ia mengaku diperiksa terkait dengan rencana kegiatan yang akan dilakukan pada 2 Desember silam bertepatan dengan aksi Super Damai 212. Dalam kasus itu, Dhani masih sebagai saksi meskipun Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Iriawan sempat mengatakan bahwa ada indikasi bahwa Dhani terlibat dalam makar. Namun tentunya dibutuhkan bukti-bukti pendukung untuk menaikkan status hukum dari Ahmad Dhani itu sendiri. Sementara itu, Gede Sarjana yang juga diperiksa untuk tersangka lainnya dalam kasus dugaan makar, yaitu salah satunya adalah Jamran. Ia mengatakan ia mengaku memang mengirimkan sejumlah uang, yaitu sebesar 10 juta rupiah kepada Jamran. Namun uang tersebut dikatakan Gede bukanlah untuk makar, melainkan untuk membantu biaya berobat istri Jamran yang kala itu sedang sakit. Hingga saat ini polisi telah meminta keterangan 30 saksi atas kasus dugaan makar. Dan dari 11 orang yang ditangkap pada 2 Desember lalu itu, 7 di mereka telah ditetapkan sebagai tersangka. Eliza Hasan.
Rama, selain kasus makar atau dugaan makar ini, apakah hari ini juga ada pemeriksaan untuk kasus lain yang ditangani oleh Polda Metro Jaya? Ya, terkait dengan kasus lain, beberapa waktu lalu sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Buniani kembali hadir di Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Pemirsa, menurut Wakil Ketua DPR yang juga politikus Gerindra, Fadlizon, penangkapan dan penetapan tersangka kepada sejumlah aktivis dianggap membungkam kritik dan kebebasan berpendapat. Fadlizon berharap polisi tidak serta-merta menangkap dan menetapkan sejumlah aktivis sebagai tersangka atas dugaan makar. Kita menghormatilah proses yang sedang berlangsung, tapi ya nggak mungkin lah seorang anak proklamator seperti Bu Rahma, ya apalagi melihat kronologi yang dilakukan, itu kan mau meminta kembali kepada Undang-Undang Dasar yang asli, menyampaikan itu kepada MPR, saya kira wajar. Jadi tuduhan-tuduhan makar ini menurut saya perlulah dihentikan lah. Apanya yang makar gitu? Nanti rakyat marah. Ya. Kalau orang mengkritik terus dibilang makar, itu saya kira ini bukan zaman, ini udah salah zaman. Ya, kalau orang mengkritik kemudian dibilang makar. Kalau angkat senjata, memberontak, mau menggulingkan pemerintah yang sah, yang dipilih oleh rakyat, itu baru makar. Tapi kalau orang cuma kongko-kongko sambil minum kopi ngomong. Lantas seperti apa jalannya pemeriksaan terhadap Ihsanuddin Nursi di Polda Metro Jaya? Guna mengetahuinya, kami telah terhubung dengan reporter Kezia Netania dan juru kamera Said Kutub. Kezia, apakah pemeriksaan masih berjalan atau sudah selesai? Ya, selamat sore Ani. Memang sejak mendatangi Polda Metro Jaya sekitar pukul 10 pagi tadi, saat ini Ihsanuddin Nursi masih menjalani pemeriksaan di dalam Polda Metro Jaya. Ihsanuddin Nursi hari ini dipanggil sebagai saksi terhadap Rahmawati Soekarno Putri, juga 7 orang tersangka lainnya yang telah ditetapkan oleh Polda Metro Jaya sebagai tersangka dari dugaan makar yang rencananya akan dilakukan tanggal 2 Desember yang lalu. Memang pemanggilan Ihsanuddin Nursi yang adalah ahli ekonomi Indonesia ini adalah karena Polda Metro Jaya menilai adanya informasi yang Ihsanuddin ketahui terkait dengan beberapa pertemuan yang dilakukan oleh beberapa tersangka seperti Rahmawati Soekarno Putri, kemudian Ratna Sarumpait di Rumah Amanat Rakyat di Jalan Cut Nyak-Din, Jakarta. Selain itu, di Rumah Amanat Rakyat ini dapat kami informasikan bahwa Rumah Amanat Rakyat ini merupakan sebuah rumah yang dibangun atau dibentuk untuk mewadahi aspirasi rakyat terhadap pemimpin Jakarta. Namun selama ini memang dari beberapa aktivitas yang dilakukannya, Rumah Amanat Rakyat ini menjadi sebuah tempat di mana ada orang-orang yang menolak Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai calon pemimpin DKI yang berikutnya. Ani. Kezia, materi apa saja yang ditanyakan penyidik terhadap Nursi? Ya, ini memang pemeriksaan masih terus berlanjut dan kami belum mendapatkan keterangan terkait dengan materi detail apa saja yang ditanyakan terhadap Ihsanuddin Nursi ini. Akan tetapi memang tadi siang Humas Polda Metro Jaya memang sudah mengatakan beberapa bocoran terkait dengan pemanggilan ini, yaitu terkait dengan pertemuan-pertemuan yang sempat dihadiri oleh Ihsanuddin Nursi dan juga Rahmawati Soekarno Putri dan beberapa tersangka dugaan makar lain di Rumah Amanat Rakyat, yaitu terkait dengan materi apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan-pertemuan di Rumah Amanat Rakyat ini, juga terkait dengan siapa saja yang biasanya mengikuti pertemuan di Rumah Amanat Rakyat ini, karena memang sampai saat ini Polda Metro Jaya setelah menetapkan 8 orang tersangka masih terus melakukan pendalaman dan pengembangan lebih lanjut terkait
terkait dengan kasus dugaan makar yang dilaksanakan atau yang rencananya akan dilaksanakan awal Desember lalu, dan sampai saat ini sekitar 30 orang saksi sudah dipanggil oleh Polda Metro Jaya selama kurang lebih 1 bulan ke belakang ini untuk melakukan pendalaman dan pengembangan lebih lanjut tersebut. Ani.